Selamat malam, selamat hari Sabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang setia memegang hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita bersukacita bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita dan juga kesanggupan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini. Saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk bisa saling berbagi dan juga saling menasihati. Sebenarnya saudara, naskah khotbah ini saya buat di September 2022 dan baru pertama kali saya gunakan pada hari ini. Waktu September 2022 saya membuat naskah ini dan saya berpikir bahwa kapan saya akan menggunakannya. Beberapa kali saya merenungkan tidak cocok digunakan. Tapi pada hari ini saya baru menggunakannya dan semoga yang paling penting adalah penyertaan Roh Kudus untuk memimpin setiap pengkhotbah dalam menyampaikan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Bintang Jatuh. Bintang Jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ketika kita melihat sebuah bintang jatuh, kita punya satu pandangan yang umum terjadi. Ya, kalau bintang itu jatuh, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita? Bagaimana pandangan kita ketika melihat bintang itu jatuh? Yang umum ya, Bapak Ibu, yang kita rasakan adalah kita sukacita. Kita ada satu pengharapan. Ketika bintang jatuh, kita akan membuat sebuah permohonan, make a wish. Ya, karena ada pandangan bahwa ketika bintang jatuh, dan saatnya kita membuat sebuah permohonan, maka permohonan itu semoga bisa dikabulkan ketika bersamaan dengan bintang itu jatuh. Benar tidak, saudara? Perasaan yang demikian yang seringkali kita lihat dalam sebuah film dan juga pandangan yang umum beredar. Nah, tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, bintang jatuh di dalam Alkitab bukanlah perkara yang indah. Bukanlah sebuah perkara di mana kita berbahagia dan kita melihat sebuah sukacita. Tapi dalam Alkitab, pada saat bintang itu jatuh, berbicara tentang perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Kenapa saudara? Itu bisa terjadi. Tentu kita akan melihat di dalam Alkitab sebagai panduan hidup kita. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saudara, kalau kita lihat bintang ini dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama berbicara tentang umat Tuhan. Karena perempuan ini adalah menggambarkan daripada gereja, menggambarkan daripada Tuhan sendiri yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan bila kita lihat saudara, di ayat yang keempat, bintang itu jatuh yang di langit dan juga dilemparkan ke atas bumi. Jadi bintang-bintang itu yang awalnya di langit, saudara, itu dilemparkan, jatuh ke atas bumi. Nah, ini berbicara tentang bintang ini adalah jemaat dan jemaat ini jatuh karena pengaruh daripada si jahat. Pengaruh daripada, kalau kita kenal, ular tua, si naga, si jahat yang menyebabkan bintang itu jatuh dan sepertiganya dari langit ke bumi, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat perkara yang kedua juga sama. Ketika kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membaca Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, secara konteks ini berbicara tentang Babel. Babel itu digambarkan seperti bintang timur, putra fajar, punya kemuliaan tetapi diturunkan oleh Tuhan. Dan ini juga menggambarkan daripada si jahat, yaitu malaikat, saudara. Malaikat yang dahulunya itu begitu mulia, malaikat yang dahulunya begitu bercahaya karena malaikat diciptakan oleh Tuhan, tetapi sangat disayangkan sekali ketika malaikat di ayat yang ke-13, Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Dia ingin menyamai Tuhan, dia sombong, saudara. Sama seperti Raja Babel, dia ingin menyamai Tuhan karena dia sudah menciptakan sebuah kerajaan yang megah, sebuah kerajaan yang berhasil. Ketika sombong digambarkan seperti malaikat yang ingin menyamai Tuhan. Dia bagaikan bintang timur, putra fajar yang telah jatuh dari langit. Oleh sebab itu, Yesus pernah mengutip bagaimana kejatuhan malaikat. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-18. Lukas pasal 10 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat yang ke-18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya saudara, jadi iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Bintang timur, putra fajar telah jatuh dari langit. Dari sini kita bisa menemukan bahwa bintang jatuh menurut pandangan Alkitab menggambarkan perkara yang tidak indah. Menggambarkan tentang umat Tuhan yang jatuh dari kemuliaannya, ditempatkan di langit, dia dilemparkan ke bumi karena pekerjaan daripada si jahat. Sama seperti putra fajar, bintang timur, malaikat yang punya kemuliaan, namun sangat disayangkan, ingin menyamai Tuhan dan dijatuhkan oleh Allah. Bintang jatuh ini kita akan melihat, Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu berbicara tentang masa yang akan datang, sedangkan si jahat, iblis, sudah jatuh. Dan dia sudah terus bekerja di dalam setiap hati yang durhaka di dalam dunia ini. Tetapi kita melihat masa depan. Apa yang perlu kita pelajari? Bintang itu jatuh. Bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan berdoa? Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9, kita perhatikan ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Kitab Wahyu pasal 9 ayat yang pertama. Wahyu pasal 9 ayat yang pertama kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, saudara, bintang ini jatuh, ya, tetapi bintang ini memegang anak kunci lubang jurang maut. Ini berbicara siapa, saudara ya, bintang ini? Kalau tadi kita lihat Wahyu pasal 12, ayat 1 dan ayat yang keempat, dan sekarang kita lihat Wahyu pasal 9 ayat yang pertama, ini memiliki satu konteks besar yang sama. Ya, bintang ini berbicara tentang seorang pekerja Tuhan. Kenapa berbicara tentang pekerja Tuhan? Tadi ya, kita bisa lihat daripada konteks besar kitab Wahyu, bintang ini menggambarkan umat Tuhan dalam Wahyu pasal 12. Nah, bintang ini jatuh, saudara. Tapi bintang ini ketika dia jatuh, diberikan anak kunci lubang jurang maut. Artinya apa, saudara? Nah, kita lihat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Yesus yang hidup,
yang telah mati, namun lihatlah aku hidup lagi. Dia hidup, dia bangkit, saudara. Ini adalah Yesus. Dan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, artinya bintang ini jatuh dan dia memegang anak kunci lubang jurang maut. Anak kunci jurang maut ini itu berbicara tentang kuasa, saudara. Ya, Yesus punya kuasa memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan kuasa ini diberikan kepada bintang yang jatuh ini. Jadi bintang yang jatuh ini punya kuasa. Karena kuasa ini pemberian daripada Tuhan. Ya. Karena yang hanya memegang kunci jurang maut, dikatakan segala kunci maut dan kerajaan maut itu hanya Yesus. Dan Yesus memberikan kuasanya kepada pekerjanya. Dan pekerja itu jatuh, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang pertama kita bisa menemukan bahwa pekerja Tuhan yang punya kuasa, yang diberikan kuasanya daripada Allah, itu bisa jatuh. Dan ketika dia jatuh, itu bagaikan bintang yang jatuh. Nah, dalam kehidupan kita bergereja, saudara, mungkin kita punya pengalaman melihat pekerja Tuhan. Dulu dia adalah guru agama, tetapi sekarang dia tidak lagi guru agama dan bahkan dia meninggalkan gereja. Dulu dia adalah yang membawa saya ke gereja. Dia rajin melakukan penginjilan, dia membesuk saya, dia membuat saya bertumbuh. Tetapi berjalannya waktu saya melihat dia sangat berubah. Cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia bersikap, bahkan dia sudah tidak lagi berdoa di dalam Roh Kudus. Dia meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, bagaimana perasaan kita? Tentu saja kita sedih, saudara. Tentu saja kita berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mungkin kita lihat dahulunya begitu sangat rohani, tetapi hatinya berubah dan kehidupannya mulai berubah. Itulah manusia. Itulah sebuah kehidupan yang kita jalani, realita yang kita hadapi di dalam dunia ini, saudara. Manusia tetaplah manusia. Walaupun dia adalah pekerja Tuhan, walaupun dia adalah hamba Tuhan, walaupun dia adalah seorang pekerja kudus, dia adalah seorang pendeta dan lain-lain. Tetapi pada saat dia tidak mengawasi dirinya dengan sebaik mungkin, mengawasi dirinya dengan begitu dalam, saudara, dia melakukan sebuah penyempurnaan rohani, tapi dia mengabaikannya, maka apa yang terjadi? Tidak heran, bintang itu jatuh. Dan dia masih ada kuasa, saudara. Kuasa untuk apa? Nanti kita lihat di ayat yang berikutnya, kuasa-kuasanya. Bapak Ibu, ketika pekerja Tuhan itu jatuh, maka akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar bagi gereja. Kalau dia bukan siapa-siapa, dia bukan aktivis, dia bukan pekerja Tuhan, dia bukan guru agama, dia bukan pengkhotbah, ketika dia jatuh mungkin pengaruhnya tidak besar. Tapi pada saat dia adalah seorang pengkhotbah, dia adalah seorang aktivis, dia sangat dipakai oleh Tuhan, tetapi dia jatuh, saudara. Bagaikan lokomotif yang jatuh, maka gerbong-gerbong kereta tersebut akan ikut jatuh ke dalam lubang. Bagaikan seekor ikan, Bapak Ibu, kalau kita lihat ikan itu baik atau tidak baik dilihat dari mana? Dari kepalanya, dari insangnya, Bapak Ibu. Ketika kepala ikan itu insangnya masih segar, maka ikan itu adalah ikan yang segar. Tapi ketika kepalanya sudah mulai membusuk, insangnya itu sudah mulai tidak lagi berwarna merah, tapi mulai kelihatan memutih dan mulai membusuk, saudara. Tinggal menunggu waktu. Tubuhnya semuanya pun akan ikut membusuk. Kenapa? Karena kepalanya sudah membusuk. Sama halnya, saudara. Kalau kita perhatikan bersama-sama, iblis menggunakan caranya ketika kepalanya jatuh, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut jatuh. Ketika lokomotifnya jatuh, maka seluruh gerbong-gerbongnya akan mengikuti lokomotif yang jatuh tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat dalam contoh Alkitab,
Saudara, pekerja Tuhan ini sesungguhnya juga berbicara tentang kita semua orang yang percaya. Kita adalah pekerja Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, kita sudah punya Roh Kudus. Kita yang memimpin keluarga kita. Dan kita jatuh, saudara. Ya, kita jatuh. Kita kecewa mungkin kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada gerejanya. Dan akhirnya kita benar-benar meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan pasangan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan kita, saudara? Tentu akan memiliki sebuah pengaruh. Baik pengaruh yang besar maupun pengaruhnya mungkin tidak besar, kecil. Tapi pengaruh itu ada, saudara. Suaminya nggak ke gereja lagi. Istrinya pun perlahan-lahan terpengaruh oleh suaminya. Tidak lagi mau beribadah, menyembah Tuhan. Karena pengaruh daripada kepala keluarga. Ketika orang tuanya kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Tentu ada pengaruh, saudara. Kalau kita perhatikan istri Lot. Istri Lot adalah sosok contoh yang bisa kita lihat. Dia adalah seorang istri, ibu rumah tangga. Mungkin, saudara ya, karena Alkitab tidak mencatatkannya. Karena dia menjadi tiang garam, dia tidak bisa meninggalkan Sodom dan Gomora. Hatinya masih rindu akan kota tersebut. Dan dia menoleh ke belakang, saudara. Apa yang terjadi? Dia tidak diselamatkan. Tapi sebagai seorang istri, sebagai seorang yang mengurus rumah tangga, bagaimana dengan anak-anaknya? Saudara, anak-anaknya pun kalau kita perlihat memiliki pergaulan yang tidak baik. Sehingga iman daripada seorang istri mempengaruhi iman daripada anak-anaknya. Anak-anaknya melakukan tindakan yang tidak semestinya kepada ayahnya, yaitu Lot. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena tadi, saudara, ketika orang tua itu bagaikan bintang yang jatuh, maka anggota keluarganya pun bisa ikut-ikutan jatuh. Ketika orang tuanya tidak bertumbuh di dalam iman, maka keluarganya bisa terancam untuk bisa tidak bertumbuh di dalam iman kerohanian. Kita melihat yang kedua. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang kedua. Wahyu pasal 9 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Wahyu pasal 9 ayat yang kedua. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, saudara, pekerja Tuhan ini, bintang yang jatuh ini dari langit, ya, dia diberikan kuasa, anak kunci lubang jurang maut, karena Allah sendiri yang memberikan kuasa itu, karena Tuhanlah yang memiliki segala kuasa, saudara. Dan dikatakan, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Tanur besar itu bagaikan, kalau kita lihat bom atom meledak di Hiroshima Nagasaki, muncul tanur besar di atas langit, Bapak Ibu. Itu adalah tanur. Ketika nuklir diledakkan, itu akan juga bisa muncul tanur besar. Ya, besar gitu ya, semacam benjolan besar di langit. Nah, kita lihat di sini, maka muncul satu asap gitu ya. Maka matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat sebuah video bom atom itu, dalam beberapa waktu ketika bom itu diledakkan, Bapak Ibu, semuanya gelap. Kenapa? Karena ditutupin dengan asap, dengan semacam itu ya, partikel-partikel gitu ya, Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat itu sebenarnya terang, tapi karena asapnya itu membumbung sampai ke langit, dengan partikel-partikel yang lain, debu dan lainnya bercampur, maka menjadi gelap. Matahari pun tidak kelihatan, saudara. Nah, apa ini, saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Muncul asap dan menyebabkan gelap oleh asap lubang itu. Ya, karena asap ini maka angkasa menjadi gelap. Nah, kita lihat, saudara, dalam Alkitab, kita buka dalam kitab Efesus pasal 2.
Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, saudara, angkasa dalam kitab Efesus ini berbicara tentang si jahat. Kenapa? Karena si jahat ini penguasa kerajaan angkasa. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini si jahat nih Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Kitab Efesus menggambarkan bagaimana si jahat itu. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah saudara, jadi kita pernah membahas ya cawan terakhir, di mana cawan terakhir itu nanti roh jahat di udara ini akan dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Ya, cawan murka Allah akan sampai kepada mereka. Jadi kita bisa lihat angkasa dalam kitab Efesus berbicara tentang roh-roh jahat di udara ini. Beberapa orang tidak bisa melihat matahari terang dunia. Ya, beberapa orang tidak bisa melihat itu, saudara. Kenapa? Karena tadi tanur besar tadi ya, tanur yang membumbung itu, gelap gulita menguasai, sehingga orang tidak bisa lagi lihat matahari. Kerajaan angkasa, roh-roh jahat di udara, mereka berkuasa pada saat itu, sehingga terjadilah sebuah penyesatan demi penyesatan. Asap ini menggambarkan sebuah penyesatan rohani yang datang daripada si jahat. Si jahat mengeluarkan asap hitam yang merupakan kemuliaan si jahat. Berbeda saudara dengan Tuhan. Tuhan Allah juga mengeluarkan asap, tapi asapnya berbeda. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Allah bisa mengeluarkan asap, tapi asapnya berbeda. Asap yang dikeluarkan oleh Allah adalah asap kemuliaan. Sedangkan asap hitam yang dikeluarkan oleh si jahat yang menyebabkan matahari itu tidak bisa terlihat. Ya, ini berbicara tentang penyesatan rohani yang dilakukan oleh si jahat. Dia mengeluarkan asap, saudara. Ya, asap ini dikeluarkan. Pengajaran apa yang bisa kita ambil pada malam hari ini, Bapak Ibu? Ketika bintang itu jatuh dan digunakan oleh si jahat mengenakannya. Si jahat memakai dia untuk bisa menyebarkan, mengeluarkan asap-asap kegelapan, saudara. Menyebabkan orang-orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Menyebabkan seseorang sangat sulit melihat kebenaran, saudara. Bapak Ibu, pernah tidak kita melakukan penginjilan? Kita sudah memberikan banyak referensi. Kita sudah memberikan banyak bukti di dalam ayat-ayat Alkitab. Tapi orang itu tidak mau percaya akan kebenaran itu. Orang itu tidak mau percaya tentang hari Sabat, mungkin tentang basuh kaki, berbicara tentang baptisan yang sesuai dengan Alkitabiah. Dia tidak mau mendengarnya. Kenapa saudara? Karena pikirannya sudah ditutupi oleh satu pekerjaan roh-roh yang bekerja di dalam setiap hati orang yang durhaka. Ya. Dan bahkan ketika roh itu bekerja dalam setiap hati orang yang durhaka, saudara, apa yang terjadi? Dia bukan hanya menyesatkan diri dia sendiri, tetapi dia membawa sebuah ajaran. Dan ajaran itulah bagaikan asap yang gelap gulita yang menyebabkan orang lain tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, matahari terang dunia. Kenapa? Ajaran itu yang terus-menerus mengeluarkan sebuah asap yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kebenaran itu dengan jelas, Bapak Ibu.
Saudara yang kasih Tuhan, dulu ya seringkali saya mendengar satu ajaran gitu ya. Ketika meninggal jangan dikremasi, jangan dibakar, dikubur aja. Kalau dikremasi, dibakar, maka kita tidak akan selamat karena dibakar dengan api. Ya Bapak Ibu ya, pengajaran itu sempat beredar sehingga menyebabkan kebingungan di antara jemaat dan juga menyebabkan kebenaran-kebenaran yang lain sangat sulit untuk bisa dia terima. Bahwa sesungguhnya kematian seseorang, bagaimana dia cara meninggal, bagaimana cara dia dipanggil Tuhan, itu tidak menentukan apakah dia masuk surga atau tidak, saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Oh, kalau dia meninggalnya tersenyum, berarti dia akan diselamatkan. Tapi kalau dia meninggalnya sulit untuk bisa tersenyum, ya, atau mungkin dia meninggal mulutnya terbuka, wah kayaknya dia nggak akan selamat. Karena apa? Meninggalnya caranya seperti itu. Kalau meninggalnya dikubur, dia bisa selamat. Tapi kalau dibakar, dia nggak selamat. Kenapa? Karena iblis itu dibakar. Ya, kalau dibakar tidak akan ada kehidupan, tidak lagi menjadi tanah gitu ya, tapi menjadi debu. Nah, saudara, pengajaran yang zaman saya waktu itu dan mungkin zaman dulu Bapak Ibu yang kita pernah mendengarnya, membuat pengajaran yang alkitabiah kita sangat sulit untuk bisa menerimanya. Karena pengajaran itu disampaikan. Sebagian orang akhirnya tidak mau dikremasi. Sebagian orang lebih baik dikubur. Kalau meninggalnya meledak di pesawat, bagaimana Bapak Ibu? Apakah dia tidak selamat? Kalau meninggalnya dia jatuh ke laut dan dia dimakan ikan, apakah dia tidak selamat? Nah, orang tidak bisa menjawabnya dengan baik. Saudaraku yang sayang Tuhan, pada hari ini banyak di antara kita, kalau kita tidak berhati-hati, maka kalau kita perhatikan ya dalam kitab 1 Timotius baik sekali. Awasilah dirimu, awasi diri kita. Apakah kita menjadi bintang yang jatuh? Kedua, awasilah ajaranmu. Ketika kita sudah menjadi bintang yang jatuh, ajaran kita akan mengeluarkan asap yang membuat kegelapan. Bukan asap kemuliaan Tuhan, asap yang gelap yang membuat orang sulit untuk bisa melihat kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Itu sangat berbahaya sekali, saudara. Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada hari ini kita perlu merenungkan kehidupan ini lebih dalam lagi. Kita lihat bagian yang terakhir. Ya. Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ayat 3 sampai 6. Ini poin yang terakhir kita lihat Wahyu pasal 9 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 kita baca bersama-sama ya sampai ayat yang ke-6. Ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nah, saudara, kita lihat tadi kan bintang itu jatuh. Ya, bintang itu punya kuasa ya, karena Allah memberikan kuasa kunci jurang maut. Dan bintang itu selain dia jatuh, dia dipakai si jahat sehingga mengeluarkan asap kegelapan. Ya, artinya penyesatan rohani, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Nah, kita lihat yang ketiga. Asap ini menghasilkan apa Bapak Ibu? Asap ini menghasilkan belalang dan memiliki kuasa kalajengking. Perhatikan, asap ini menghasilkan belalang dan memiliki kuasa kalajengking. Belalang ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang keempat, kitab Yoel pasal 1 ayat yang keempat, kitab Yoel pasal yang pertama, saudara, kita lihat di ayat yang keempat.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Ya. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara, belalang ini adalah sebuah gambaran hukuman Tuhan kepada umat pilihan pada saat itu. Ya. Dan belalang ini berbicara bukan hanya tentang belalang yang binatang, saudara, tapi belalang ini berbicara tentang satu sekelompok prajurit, kelompok pasukan yang banyaknya seperti belalang, yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menyerang sebuah bangsa pilihannya. Kita lihat ayat yang ke-6. Sebab maju menyerang negeriku, yaitu suatu bangsa yang kuat yang tidak terbilang banyaknya. Ya, tidak terbilang banyaknya, saudara. Ini bagaikan belalang, ya, yang menghabiskan daripada umat pilihan. Ya. Jadi belalang ini berbicara apa? Berbicara tentang manusia. Nah, manusia ini punya kuasa. Kuasanya apa? Kalajengking tadi ya, Wahyu pasal 9. Dan kuasa kalajengking ini tidak langsung mati ketika disengatnya, tetapi sangat menyakitkan. Bapak Ibu, kalau kita semoga tidak punya pengalaman ya, tetapi kalau kita lihat, kita mungkin mendengar seseorang yang disengat kalajengking itu tidak langsung mati, tapi sangat menyakitkan, saudara. Tapi bila racunnya itu begitu sangat banyak dan sengatannya berkali-kali, itu bisa menyebabkan mungkin kejadian yang sangat fatal sekali terjadi dalam hidup manusia. Nah, jadi kita bisa lihat ini asap ini, saudara, bisa menghasilkan belalang dan memiliki kuasa kalajengking. Ya, jadi menyebabkan belalang ini adalah manusia dan kuasanya itu adalah kuasa yang tidak langsung mati tetapi menyakitkan sekali. Ayat yang keempat dikatakan, kepada mereka diberikan pesan, Wahyu pasal 9 ayat yang keempat, kepada mereka diberikan pesan untuk merusakkan manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, belalang ini akan ada waktunya datang, ayat yang kelima ya. Dan ayat yang keenam, orang yang akan mencari maut tetapi tidak menemukan. Mereka ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Artinya secara rohani mereka adalah pekerja gereja yang jatuh. Mereka tidak mati, tapi sebenarnya mereka mati. Mati apanya, saudara? Mati rohaninya. Secara rohani, ya, dia mati, saudara. Dia terkena sengat kuasa daripada kalajengking ini. Dia adalah manusia. Dia tidak langsung mati, saudara. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, dia adalah mati rohaninya. Tapi di hadapan kita sebagai manusia, dia tidak mati secara jasmani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengajaran apa yang bisa kita ambil pada hari ini? Ajaran palsu akan menghasilkan belalang-belalang yang lain, manusia-manusia yang lain. Benar gak Bapak Ibu? Pengikut si A, wah dia ajarannya seperti ini. Pengikut si B, ajarannya seperti ini. Ya. Dan dia memiliki kuasa untuk menyakiti secara rohani seperti kalajengking. Ya. Jadi dia menjadi belalang, ya karena kan asap itu berubah ya. Ajaran sesat itu, pengajaran sesat berubah menjadi belalang. Ketika orang mendapatkan pengajaran sesat, dia tetap adalah manusia. Dan dia punya kuasa seperti kalajengking yang menyengat orang lain lagi. Menularkan orang lain lagi. Ini terjadi Bapak Ibu dalam zaman para rasul. Kita lihat dalam kitab Timotius. Kita lihat dalam kitab Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat yang 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 16 sampai 18. 2 Timotius pasal 2 ayat 16 dan 18. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang.
Himeneus dan Filetus, siapakah dia? Dia adalah seorang pekerja. Ya, tetapi perkataan mereka telah berubah. Ajaran mereka telah berubah. Mereka itu bagaikan bintang yang jatuh, saudara. Dia punya kuasa mempengaruhi jemaat, dan juga ketika dia punya kuasa, maka dia bisa menghasilkan belalang-belalang yang lain, dan juga dia memiliki kuasa kalajengking untuk bisa menyengat orang-orang yang mendengarkan perkataan mereka. Ya, karena perkataan mereka dikatakan apa? Seperti penyakit. Dikatakan penyakit kanker. Dan di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya, perkataan mereka itu bagian penyakit kanker, perkataan mereka itu bagaikan kuasa kalajengking yang menyengat, saudara. Menyebabkan apa? Kematian sesungguhnya ya. Kematian apa? Kematian rohani. Ya, kelihatannya tidak mati, tapi sesungguhnya dia mati, saudara. Pekerja-pekerja palsu ini secara rohani mati, dan mereka akan menyakiti orang-orang yang sesungguhnya sangat mudah untuk bisa disakiti. Ya, yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang bahkan kalau kita lihat ya dalam kitab Wahyu pasal 9 tadi, yang tidak menggunakan meterai pada dahinya. Artinya apa? Yang tidak memiliki Roh Kudus, yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sangat mudah sekali untuk bisa disengat oleh kuasa kalajengking itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita merenungkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Tentu kita tidak mau menjadi bintang yang jatuh. Bintang yang jatuh adalah pekerja Tuhan yang memiliki kuasa, karena Tuhan memberikan kunci jurang maut. Dan pekerja yang jatuh ini, dia punya kuasa dan dia dipakai oleh si jahat untuk bisa mengeluarkan asap kegelapan, ajaran sesat, ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Ya, karena asap kegelapan ini berasal daripada si jahat, roh-roh yang bekerja di udara. Dan juga ketika dia mengeluarkan asap, menghasilkan belalang, manusia-manusia lain. Dan juga dia memiliki kuasa untuk bisa menyakiti secara rohani seperti kalajengking. Sengatnya itu mematikan, walaupun tidak langsung mati secara jasmani, tetapi secara rohani, perlahan-lahan dia mati, saudara. Bagaikan sengat daripada kalajengking itu. Menyebabkan orang-orang akhirnya terpengaruh dan akhirnya menjadi bintang yang jatuh juga, menjadi belalang-belalang yang dipakai oleh si jahat. Saudara, bagaimana dengan kita pada hari ini? Oleh sebab itu kita kembali membuka, kita melihat dalam Alkitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anaknya yang rohani, yaitu Timotius. Awasilah dirimu sendiri. Awas, jaga dirimu dengan baik-baik. Jangan kamu menjadi bintang yang jatuh. Jangan kamu, karena kamu masih muda, orang lain menganggap engkau rendah, dan engkau tidak bisa memberikan teladan, sehingga engkau menjadi bintang yang jatuh. Ya, jaga diri kita dengan baik, saudara. Kiranya ini menjadi sebuah refleksi buat kita di akhir tahun, di penghujung tahun ini. Kita harus menjaga diri kita dengan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Dan juga awasilah ajaranmu. Cara kita hidup, cara kita menyampaikan sesuatu, saudara. Apa yang kita sampaikan, perkataan kita, prinsip nilai yang kita pegang, saudara, itu sangat mempengaruhi daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Anggota keluarga kita,
anak-anak kita, ya, anak murid kita, itu sangat mempengaruhi, saudara. Ketika kita nggak bisa mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, kita bisa menyebarkan asap tadi, ya, asap kegelapan. Dan juga bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun dalam semuanya itu. Kita perlu terus bertekun. Dalam hal apa? Dalam hal kita mempelajari kitab suci. Dalam hal kita membangun orang lain. Dalam hal kita menggunakan karunia yang ada padamu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal apa lagi, saudara? Kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Artinya kita bertekun dalam kegiatan kerohanian kita. Kita melayani, kita terus bertekun. Ya, kita terus menyempurnakan kerohanian kita. Kita mengejar sebuah kerohanian yang lebih baik. Tahun depan harus lebih baik dibandingkan tahun ini. Tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Kita terus mengejarnya, kita bertekun sampai akhir, saudara. Dan dikatakan apa lagi? Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika kita bertekun, kita terus memiliki sebuah keberlanjutan, kontinuitas yang sangat baik dalam menyempurnakan kerohanian ini. Maka apa yang terjadi? Kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga kita bisa menyelamatkan orang lain yang mendengarkan ajaran kita, cara hidup kita, saudara. Nah, ini yang menjadi sebuah perenungan buat kita. Bila tidak hati-hati, maka bintang itu bisa jatuh, menyebarkan asap, menjadi kegelapan. Asap kegelapan itu menghasilkan belalang dan memiliki kuasa seperti sengat kalajengking. Kiranya sebuah peringatan buat kita dan kita terus berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.